Waalaikumsalam warahmatullahi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba
cuma makan Bapak Ibu. Dan setiap orang insya Allah kalau sudah mau masuk waktu maghrib nggak pakai diundang untuk makan, datang sendiri. Coba nanti lihat di masjid kita, nggak pakai diundang, datang sendiri. Jadi ada kajian bulanan, undangan 200 yang datang 40. Tapi Bapak Ibu, kalau memang setiap umat Islam datang ke masjid, datang ke satu tempat, ke meja makannya di rumah untuk berbuka, tapi kalau dia tidak pernah pelajari hadis ini, tidak pernah mengetahui ilmunya, tidak dapat dua kebaikan. Kebaikan dari Rasul dan dicintai oleh Allah. Karena beramal harus dengan ilmu. Makanya Bapak Ibu nanti kalau mau berbuka, hadirkan hadis ini. Kami akan takjil. Apa sih arti takjil? Menyegerakan. Takjil artinya menyegerakan berbuka. Takjil bukan kata benda. Takjil bukan kata benda yang artinya makanan berbuka, bukan. Tapi takjil menyegerakan. Jadi kalau kita mau berbuka puasa, hadirkan hadis ini. Ya Allah, ini apabila azan berkumandang, kami mau menyegerakan dengan niatan untuk mendapat kebaikan dan dicintai oleh Allah, dapat itu pahalanya. Tapi kalau tidak pernah ngaji hadis ini, tidak dapat pahala, tidak boleh kebetulan. Tadi pagi ada orang sholat di sini jam 9 pagi. Pak, sholat apa Pak? Saya sholat sunnah Ustaz. Iya, sunnahnya apa? Enggak tahu, pokoknya sunnah aja. Dapat nggak pahala duha? Tidak dapat. Kemudian pahala sunnah apa sholat sunnah? Jadinya kalau begitu sunnahnya sunnah apa? Mutlak. Duhanya tidak dapat. Nah, Bapak Ibu, ini kan hari ini kan bukannya kita kalau orang tiap tahun pergi umroh itu pahalanya kesulitan Allah dan surga. Orang yang tadi sehari tidak pernah tinggal, orang yang tadi baca Quran sehari 1 juz minimal, kemudian yang rajin menangis setiap malam, yang beristighfar, yang serta-merta menjauhi maksiat dan dosa, ini berat. Pahalanya sudah jelas. Ini cuma mau berbuka. Yang secara otomatis untuk umat Islam kalau waktu maghrib 5 menit 10 menit, insya Allah sudah siap untuk berbuka. Tapi kalau mereka tidak pernah tahu hadis ini, tidak dapat. Makanya bagusnya kalau mau berbuka sudah rapi kayak begini. Jangan 5 menit mau berbuka, 10 menit masih nyerap pohon, masih cuci mobil, masih kebetulan beli mainan anak, masih nyapu pelataran. Bagusnya kan kalau mau berbuka sudah rapi, sudah siap, terserah mau berpikir, mau bertasbih, beristighfar, mau baca Quran. Baca Quran. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai qalilan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada. Kan masih ada 5 ayat lagi bawah itu, ada 4 ayat. Yuqatiluna Allah wal ladzina amanu wa ma yakhra'una illa anfusahum wa ma yash'urun min qulubihim. Kalau dilanjutkan kita sudah Allahu akbar, Allahu akbar, tidak sunnah. Wa ma hum bimu'minin. Allahu akbar, alhamdulillah. Tutup Qurannya berbuka, hadirkan hadis ini. Ini amal ringan. Makanya kita harus cari nih Bapak Ibu amalan-amalan yang ringan tapi pahala spektakuler. Contohnya apa? Amalan ringan. Kalau saya sebutkan insya Allah enak. Bangun itu ini ringan, dilakukan cuma 1 menit. Jaminan surga, hadisnya Sahih Bukhari. Amalan ringan, hadis Sahih Bukhari, cuma 1 menit dilakukan. Jaminan surga. Apa ada? Hadis Allah lihat Bapak Ibu, ini amalan ringan, hadisnya sahih dan tidak berat amalannya. Kata Rasul, Sayyidul istighfar, bacalah rajanya istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas
sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada 1 menit. Tidak ada 1 menit. Apa kata Rasul coba? Qal wa man qalaha mu'minan nahar. Siapa yang baca raja istighfar ini siang hari 1 kali, muqinan biha, dengan keyakinan dia akan diampuni dosanya, maka min yaumi, maka dia meninggal. Siapa yang baca raja istighfar 1 kali pada siang dengan yakin, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal qabla ayyumsi, sebelum maghribnya. Dia baca siang hari sekali, sebelum masuk waktu malam dia meninggal, fahuwa min ahli jannah, dijamin masuk surga. Wa man qalaha minal lail, dan siapa yang mengucapkan ini 1 kali pada malam hari, wa huwa muqin biha, dia yakin akan diampunkan dosanya, famata qabla ayyusbih, kemudian meninggal sebelum paginya, fahuwa min ahli jannah, dijamin masuk surga. Nabi cuma minta baca sekali siang, baca sekali malam, enggak ada 1 menit. Amalan hebat. Ustaz, kalau gitu kita enggak usah sholat, baca ini aja tiap hari. Pemahamannya harus diluruskan. Yang namanya hadis-hadis kayak begini bukan cuma diamalkan gini terus meninggalkan kewajiban, tidak. Ini harus diamalkan untuk bapak ibu yang sudah rajin kayak begini. Tinggal ini penyempurnaan ini. Dan mati kita kan enggak pada waktu keempat, waktu ketiga, kelima. Mati kita pasti cuma 2 waktu itu, siang atau malam. Baca lagi sekali siang. Sekali siang, sekali malam, jadikannya surga. Enggak sulit, enggak bersimbah darah berjihad, enggak pergi umrah tiap bulan, tiap tahun, tidak tahajud tiap malam juga, cuma baca ini, masya Allah. Apalagi kalau bapak ibu sudah rajin tahajud, puasa sunnah, baca Quran tidak 1 juz, sempurna hidup. Ya, hidup kan nggak usah ngoyo-ngoyo, yang penting rajin tahajud, puasa sunnah, Quran 1 juz kalau bisa, gitu kan. Nggak usah ngoyo-ngoyo pak, gitu aja. Baik, kita lanjutkan. Hadis selanjutnya masih ringan juga nih. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, tasaharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya ketika Anda makan sahur barakah, Allah berikan keberkahan. Apa sih keberkahan itu? Ziyadatul khair, senantiasa bertambah kebaikan. Ini kesunahan makan sahur adalah hukumnya, maksudnya makan sahur hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Sekalipun Anda makan 3 biji kurma dengan air putih, ya, tapi biasanya kalau begitu masih kurang. Sahur ini biasanya adalah sempurna, dia makan pagi. Tujuannya, hikmahnya supaya umat Islam jam 9 pagi udah tidak pada lemes. Ya, jangan mau lagi puasa maunya tidur. Habis subuh sampai zuhur sholat, tidur. Zuhur sampai asar, asar sampai maghrib tanggungan 1 jam lagi. Ini cuma dapat tidur aja nanti. Harus dilawan tuh bapak ibu. Ada sih memang capek-capek biasanya jam 11, ya jam 1, jam 2 gitu. Nanti hari asar ya agak segar lagi. Ada seperti itu, tapi yang dibawa harus dilawan supaya tidak. Ya. Daripada ngerumpi dengan itu. Kalau ngerumpinya masalah agama tidak. Gimana itu rumpi? Yang nggak boleh itu ngerumpinya semalam pertandingan menang. Waktu itu bela-belain dia bangun, tahajud nggak pernah, nonton bola bisa. Ini penyakit umat Islam. Hadirin, kalau ada orang nggak pernah tahajud, nonton bola bisa. Ini sudah penyakit hati dan penyakit iman. Kok bisa-bisanya bola ditungguin sampai jam 4, jam 1? Tahajud enggak? Aneh bin ajaib itu. Aneh bin ajaib.
berbuka puasa patokannya kita ikut televisi aja dan radio, karena mereka memantau langsung dari WIB di menara mereka. Mereka punya apa itu yang akurat perhitungan WIB waktu Indonesia Raya. Kalau jam kita kan kadang nggak kita kontrol, ya. Kadang lebih lambat, tapi kalau WIB insya Allah akurat. Cuma kalau masjid lain pun sudah azan duluan, beda waktu cuma semenit 2 menit nggak apa-apa. Asal jangan 15 menit. Ini kalau 15 menit sudah fatal, berarti keliru. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dalam hadis riwayat Imam yang 5 disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim, Nabi bersabda, "Idza aqta ahadukum falyuftir ala tamrin." Kalau kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan korma. Ini pun hadis ringan. Bapak Ibu, siapa yang mau mengamalkan hadis ini? Ini seringan-ringannya hadis di sisi Allah lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ringan. Ini hadis masalah berbuka puasa. Di hadapan Anda ada korma, ada teh manis, ada lontong, ada bakwan goreng dengan Mister Cengit. Ada berkumandang, yang diambil duluan teh manis. Sama lontongnya itu yang favorit di dalam Al-Quran. Sementara kormanya dilalaikan, dibiarkan. Memang tidak berdosa besar. Tapi kalau Anda tidak jeli memakai hadis, Allah tidak akan syukuri usaha Anda. Kedepannya ibadah Anda kayaknya rasanya bosan, karena Allah tidak bersyukur atas ibadah kita. Tapi ketika ini kan hakikatnya hadis ringan, tetap wahyu dari siapa? Dari Allah. Kalau kita amalkan, insya Allah Allah akan berikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk mengamalkan yang lebih berat, bukan sekedar buka dengan kurma. Tapi tetap ini dilakukan, Bapak Ibu. Coba, ini kan hadis sahih dan hadis ini ringan. Ada nggak yang berani mengganti? Kan hadis ini jarang dibicarakan oleh para ustaz, oleh para ini. Ini emang hadis ringan, tapi ada yang berani ganti. Kalau kalian terbuka lah, bukanlah dengan si manis, teh botol. Iya. Kalau tidak ada korma air putih, ya ini dia lanjutannya. Saya kan belum selesai menjelaskan. Pantas Allah berfirman itu, "Khuliqal insanu ajula." Manusia diciptakan tergesa-gesa. Mau buru-buru. Memang hadisnya selanjutnya, "Fa'ilam yajid," kalau kamu tidak ada korma, falyuftir alama, berbukalah dengan air putih. Fa'innahu tahur, dia suci, mensucikan. Nah, ini tetapi jangan kita langsung kepada air, usaha dulu dan tidak ada alasan. Ustaz, kita kan nggak ada perkebunan korma. Siapa bilang? Indomaret, Alfamaret kalau sekarang tuh ada perkebunan korma itu murah lagi 20.000. Sunnah, tapi pahalanya masya Allah di sisi Allah. Tampaknya memang, ya tampaknya ini tidak ada efek apa-apa seumpamanya. Tapi kita menjalankan sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, Allah akan mensyukuri usaha kita yang ringan itu. Bapak Ibu, ada orang yang gajinya pas-pasan, tapi kok bisa haji? Gajinya pas-pasan, tapi anaknya selesai S1, S2, ada pekerjaan baik. Kenapa begitu? Ini mungkin ada ibadah kita yang sunnah Nabi yang ringan kita jalankan. Allah syukuri dan Allah berkahi. Dari sisi itu bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu, ya coba nih, saya ilustrasikan. Di hadapan kita sudah dihamparkan apa? Makanan untuk berbuka. Ada teh manis, ada es kelapa, ada jus, peyem goreng, ada juga macam-macam lah, ya. Ada bakwan, tempe, tahu isi apa lagi favorit banget? Sama cengeknya itu yang hijau-hijau. Bapak Ibu, hadis ini kan gak ada yang bisa berubah sampai hari kiamat. Kita ilustrasikan, kita contohkan bahwa Nabi ada di sisi kita. Sebelum berbuka Nabi bersabda, kan sama juga. Ya, Nabi bersabda, "Wahai umatku, kalau berbukalah dengan korma. Kormanya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang diambil teh manis, yang diambil buah jeruk, yang diambil semangka." Kira-kira Rasul sedih tidak? Ya Allah, umatku nggak ada yang ngambil kormanya. Ini kan hakikatnya hadis begitu. Dan hadis ini abadi sampai hari kiamat, nggak ada yang berani menggantinya. Nggak kayak kurikulum kita, ganti menteri, ganti lagi tuh. Betul. Ganti ini, ganti kebijakan lagi. Ini tidak, sampai hari kiamat utuh. Nggak ada yang berani ganti, Bapak Ibu.
Hadirin sama-sama dirahmati Allah. Ini ketika kita berbuka dengan yang ringan seperti ini, maka insya Allah Allah akan syukuri usaha kita supaya kita bisa melakukan yang lebih daripada ini, bukan hanya sekedar masalah. Tetapi para dokter ahli medis pun sudah menguji keaslian hadis ini dengan praktek di lapangannya, bahwa pada zaman Rasulnya namanya penyakit diabetes diabetik itu sudah ada, diabetes sudah ada, bahasa Arab itu sukari, penyakit gula darah. Tapi kita tidak pernah dengar Nabi kena penyakit ini. Para sahabat kenapa? Karena mereka mengkonsumsi adalah gulanya gula apa? Gula korma ini yang dia bisa dicerna dalam pembuluh darah dan tidak menggumpal jadi gula darah. Yang kedua, bahwa korma ketika dimakan pertama kali itu yang paling mudah dia bersatu dengan aliran darah kita, pembakarannya tidak seperti gula-gula yang lain, gula tebu, gula buah yang lain. Korma tidak seperti itu, dia bisa menyatu mudah, sehingga metabolismenya tidak menyisakan sampah-sampah di dalam darah kita. Dan efeknya adalah ketika kita berbuka dengan korma dulu, maka kesegaran badan kita ini bisa segera pulih. Pembakarannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau memang korma tidak ada, barulah falyuktir alama air putih dulu. Tertib seperti ini dari Nabi. Ini ringan memang, tapi kalau kita amalkan insya Allah sangat baik. Bapak Ibu, ada yang namanya korma terbaik. Ini namanya korma ajwa. Jadi kalau Anda memang dengan kolega-kolega Anda, ya, Anda pemain tender, selalu ada ancaman, ada orang nyuntik dari belakang atau nembak dari belakang, main santet dan ilmu hitam, jangan datang ke Joko Bodo. Jangan datanglah ke korma ajwa ini. Hadisnya dari Nabi. Kalau Anda datang ke Joko Bodo, Pak, tolong ini saya ada mau tender, takutnya ada yang nyerang dari belakang. Kata ke Joko Bodo, ya udah kumpulin 7 ekor katak, nanti direbus airnya minum lah. Itu mah ilmu hitam, syirik. Pakailah Bapak Ibu sekalian ilmu dari Nabi, ilmu yang Allah Ta'ala firmankan, Allah wahyukan dari zat Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Dalam Sahih Bukhari, ya, posisinya, halo, biasa aja kalau saya ngajar begini. Tes, kadang bagus juga. Hadirin, hadis Sahih Bukhari nomor 5130. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekalipun kita tidak pernah riset ada apa sih sebenarnya, tapi yakin saja dengan hadis-hadis Nabi. Nabi bersabda, "Man tusbi kulla yaumin." Siapa yang pada pagi hari memakan sab'a tamarati ajwa, memakan 7 butir buah ajwa, korma ajwa, lam yadurrahu fi dzalikal yaum, pada hari itu tidak akan terkena samun, racun, wala sihrun, dan santet. Hebat nih Bapak Ibu, tinggal diamalkan. Harganya murah kok, 1 kilonya cuma 500.000. Asli. 1 butirnya itu harganya kurang lebih 3.000 atau 4.000. Ini korma ajwa. Dan memang jenis korma sangat banyak. Di pertanian korma itu yang saya lihat jenis korma sampai lebih dari 20 macam, 30 macam. Nah Bapak Ibu sekalian, ini memang sunnah yang ringan, tetapi jangan gara-gara ringan. Coba kita contohkan. Setiap hari Ramadan, warga, berapa kepala keluarga nyumbang makanan berbuka di mana? Di masjid. 4 keluarga, 5 kepala keluarga kan nyumbang. Saya perhatikan di setiap masjid, termasuk di komplek kami. Ya, kita nyumbang. Hari pertama Bapak A, B, C, D. Yang A bawa sandwich, yang B bawa bakwan goreng dan cengek, yang C bawa lontong, yang D bawa kol. Besok lagi E, F, G, H. Yang E bawa jus, yang F bawa nasi bungkus, yang G bawa roti isi, yang F bawa. Setiap hari begitu, tidak ada pernah warga yang dari 4 orang gilirannya itu bawa, perhatikan, korma. Kalau bisa ini sudah dihandle dulu sama pengurus masjid. Dah kita handle supaya umat Islam berbuka dengan sunnah Nabi. Ini kan kebanyakan Bapak Ibu, Masya Allah, udah dia gak jalankan sunnah Nabi, makannya tangan kiri, minumnya tangan kiri,
sambil standing party, apalagi kalau berbuka sama para pejabat dan artis. Dia semua tuh. Ya, bagus Nggak ya. ada. Ini sedih kali Pak kamu berpisah. Baik, sampai sini yang tanyakan, silakan. Monggo. Yang tadi ada istighfar itu ada kemungkinan beda-beda redaksi nggak? Kemungkinan beda redaksi seperti tidak ada. Susunan. Tidak. Seperti itu saja. Karena itu riwayatnya Imam Bukhari. Ya, maksud saya kemungkinan tidak ada beda redaksi. Kalau kita habis marah itu memang ada dalilnya Pak Ustaz, harus membunuh. Ayam. Iya. Iya. Untuk Nabi yang sabdakan. untuk kantomin. Kalau kalian dalam hadis kurang lebih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, kalau kalian marah maka berwuduklah. Tidak, kalau kalian marah maka duduklah. Marahlah kalian berdiri. Kalau duduk nggak bisa rebahan. Kalau rebahan masih marah juga berwuduk. Kenapa? Karena marah datang dari syaitan. Syaitan padam dengan air. Riwayat. Tadi sudah saya bilang kurang lebih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Kurang lebih ya hadisnya itu. Sebentar. Mana ya? Sahih, hadisnya sahih. Insyaallah sahih hadisnya. Ya. Kan dalam hadis itu Rasulullah SAW melakukan salat tarawih secara berjamaah dengan para sahabat itu kurang lebih 3 hari. Iya. Hari yang keempat juga. Terus kalau kita satu bulan full itu full berjamaah, itu yang lebih utama apa berjamaah atau sendiri di rumah? Lebih utama berjamaah. Karena sudah menjadi kesepakatan para sahabat. Ya, diantaranya bahwa hikmahnya itu akan membuat umat Islam bersatu dalam ukhuwahnya. Dan ini termasuk perkara yang diadakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan disepakati oleh sahabat sampai hari ini di Masjid Nabawi. Itu kan pertama kali praktik di Masjid Nabawi. Sampai sekarang dilakukan 20 rakaat Ramadan penuh. Tapi kalau ada yang sholatnya 8 sah juga, karena memang ada hadis-hadisnya dan ulama tidak ada yang melarang sholat 8. Sama witir. Kenapa? Sama witir 3. Iya Pak. Sama Biar witir. jelas. Biar jelas. Gitu. Iya, sama witir 3. Silakan. Perbedaan sholat rakaat dan sholat 3 itu di zaman apa Ustaz? Mulai ada khilafiyah. Mulai ada khilafiyah setahu kami setelah zaman sekarang atau pada abad 1300 Hijriah, baru-baru ini. Kalau saya baca salafus saleh dalam kitab-kitab mereka sholat tarawih tidak ada yang 8, tapi mereka tidak menyalahkan yang 8. Cuma mereka lebih berpegang kepada hadis Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka sholat tarawihnya dalam Bukhari, riwayat Imam Bukhari, 20 rakaat. Makanya diabadikan di sana 20 rakaat. Sudah pernah belum umroh? Nah, Takutnya Bapak nggak percaya sama apa yang saya katakan. Oke, kalau nggak percaya nanti lihat bulan Ramadan siapa yang punya channel parabola? nah, Silakan. Lihat. Ya, di sana sholatnya 20 rakaat. Tapi tidak pernah menyalahkan orang yang sholat. Cuma mereka sangat menyayangkan kalau sholat 8-nya formatnya 4-4-3. Karena itu hadis Bukhari Muslim bukan untuk tarawih. Kalau itu pasti untuk tarawih, ulama-ulama sudah akan pakai itu salafus saleh 4-4-3. Ternyata itu 4-4-3 untuk witir. Untuk sholat witir. Nah, ketika pada zaman Syekh Son'ani, yaitu pengarang kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, dikuatkan sama Syekh Al-Albani tahun sekarang. Beliau meninggal tahun 1999.
Beliau yang mengatakan sholat tarawih 8 rakaat formatnya 4-4-3. Padahal salafus saleh tidak pernah. Tapi salafus saleh tidak pernah menyalahkan sholat 8 rakaat yang formatnya berapa? 2-2. Anda tidak sholat tarawih berdosa tidak? Iya. Tidak. Wong suhunya apa? Cuma disayangkan kalau pakainya hadis witir 4-4-3. Ya, baik. Cuma kalau ada masjid yang masih begitu ya sudahlah, nggak usah berantem kan. Muhammadiyah 2-3. Ya? Muhammadiyah 2-3. 2-2. Ada 4. Pokoknya 4 kali. 2-nya 4 kali. Enggak apa-apa. Lihat. Belum ketemu Pak hadisnya, tetapi insya Allah sahih hadisnya. Kalau kalian marah kata Rasul, maka duduklah. Jangan kalian berdiri duduk. Kalau tidak berbahan, kalau nggak berbahan berwudu. Tapi nggak otomatis langsung berwudu ya. Tidak. Semoga enggak sumbu pendek ya. Sumbu pendek itu berbahaya. Ngerti nggak Pak sumbu pendek? Pokoknya marah aja, cepet disulut. Kalau bisa petasannya sumbu panjang. Belum sampai situ dia sudah kena angin kan mati lagi. Tapi kalau seandainya tidak berwudu tidak apa-apa kan bisa. Tidak apa-apa, hukumnya sunnah. Sekarang Ustaz, Ya, jadi bagaimana solusi Ustaz ketika kita sholat tarawih ini akan kepingin 2-3, kemudian ada yang 11 gitu kan. Itu ya didahulukan yang mana imamnya? Apa yang 2-3? kalau 2-3-nya sholatnya seperti ayam mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, mendingan ngapain sholat orang kayak begitu? Tinggalkan, ya, tinggalkan. Kalau ada sholat kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, sami Allah. Enggak tahu tumaninannya di mana, enggak sah itu sholat kayak begitu. Mendingan 8 rakaat yang memang tidak terburu-buru. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam nasrah. Ya tertil. Tapi kalau yang 8 rakaat tertil seperti itu sama yang di Masjidil Haram, kalau di sana berarti karena lebih banyak dan lebih lama. Kita pagi 11 rakaat Pak, 1 jam kurang. Kalau di sana 2 jam setengah. Jadi dilihat daripada kualitas sholatnya. Sayang ini kalau orang yang 20 rakaat tapi cuma seperti ayam mematuk. Cuma harus disederhanakan juga. Kalau emang ada satu masjid 23 dengan witirnya kan, ada warga juga yang mau 8 ya monggo silakan. Biasanya itu kayak di Istiqlal, yang 8 nanti sudah selesai pulang sholat witir sendiri. Nanti yang 23 enggak apa-apa, disatukan umat Islam, jangan begitu. Boleh. Jadi yang imam 23 nya dulu Ustaz ya. Yang imamnya Ya DKM-nya. Kan yang 8 tinggal keluar aja. Witir aja di belakang. Atau witir sendiri-sendiri enggak? Tapi bacaannya di WhatsApp Boleh, asal betul. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tertil seperti itu boleh. Cuma bedanya kurang afdalnya adalah sebagaimana contoh Nabi satu-satu. Karena setiap ayat Allah menjawab. Karena kalau ya banyak yang berat itu masih yang Baca apa? kalau bacaannya memang ayat per ayat nggak dewasa, apalagi yang 20 itu takutnya khawatirnya umat nggak mau gitu. Jangan khawatir membawa umat dengan sangka buruk kayak begitu. Sangka baik pada umat akan senang nih karena Ramadan. Kapan lagi? Lagi yang dibaca nggak kayak di Istiqlal juga 1 juz kan? Paling alam nasional alam tahu. Naon deui? Itu nggak apa-apa. Hadis yang tadi kan yang kan kita baca Al-Fatihah Allah menjawab. Ada hadisnya sahih riwayat Imam Muslim
Kata Allah, aku qasamtu as-shalah. Surat Al-Fatihah namanya juga as-shalah. Ya, kata Allah, aku membagi surat Fatihah dua bagian, aku dengan hambaku. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Di antaranya ini nomor 904. Allah Ta'ala, Allah berfirman, kata Allah, qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku bagi dua surat Fatihah. Surat Fatihah ini ada sinonimnya banyak. Ada Ummul Kitab, ada Fatihatul Kitab, ada Sab'ul Masani, ada As-Shalah, ada juga At-Taubah dan yang lainnya. Kata Allah, aku bagi Al-Fatihah dua bagian. Ya, li abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang diminta. Fa idza qala al-abdu, kalau hambaku sudah sampai bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala, kalau hambaku lagi salat baca Ar-Rahmanirrahim, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku memujiku, mengagungkan aku. Wa idza qala, kalau hambaku membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Ya. Kalau hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka aku menjawab, baini wa baina abdi, ini adalah untukku dan untuk hambaku. Wali abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta aku berikan. Wa idza qala, kalau hambaku baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, hadza li abdi wa li abdi mas'al. Sahih hadis. Tapi jangan baca di sini berhenti ya. Ada orang-orang tuh yang kadang imamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal itu sholat. Artinya berubah. Kenapa harus berhenti di sini? Orang yang ngajarnya itu ini kan berbeda kalimat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau Anda baca pakai ka, berarti itu ada hamzah yang disukunkan. Iyyaka na'budu, enggak boleh. Langsung aja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh ka nasta'in. Batal sholatnya. Allahu a'lam. Jadi apa lagi yang dibahas? Kalau gitu tidak ada dalilnya bilangannya berapa, tetapi diikutkan kepada hadis yang lain. Kalau Nabi bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu bilangannya esa, ganjil, ya, satu, dan Allah suka kepada bilangan ganjil. Berarti kalau nggak satu, tiga. Kalau nggak tiga nih, banyak banget ini. Takut kehabisan kan yang lainnya? Mantap. Boleh. Jadi kalau sholat tarawih 8 itu ngikut mazhab mana? Yang 4 mazhab itu. Kalau sholat tarawih dia 8, dia tidak ikut kepada madhab yang lain. Tapi bukan madhab yang 4, cuma madhab sahabat yang hadisnya memang lemah 8 itu. Cuma dikuatkan dengan keumuman sabda Rasul. Nabi bersabda, man qama Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan. Di sini berarti hadisnya umum, mau berapa saja boleh. Karena kita pakai dengan aturan para ulama, sholat tarawih hukumnya apa? Kalau dia tidak sholat pun tidak apa, tidak berdosa besar. Cuma sayang aja kehilangan apa? Pahala dan fadilah. Selain di Indonesia, negara mana lagi? Ya. Selain di Indonesia. Selain di Indonesia, di negeri luar ada juga yang melaksanakan 8, seperti di Saudi ada, di Pakistan ada, tapi tidak banyak. Ya, rata-rata 20. Itu mayoritas. Enggak apa-apa yang 8 juga. Allahu a'lam. Cukup ya? Sudah ada tuh. Ya.
Kalau orang habis sholat taraweh, dia tidur nanti pulang ke rumah, mau tahajud silakan, tidak ada larangan dari Nabi. Karena tahajud dengan taraweh ini berbeda. Tahajud sepanjang tahun, kalau taraweh cuma di Ramadan. Jadi silakan. Bahkan kalau Anda sudah witir sekalipun, di rumah mau tahajud lagi silakan. Nabi dalam riwayat Imam Ahmad pernah beliau berwitir, kemudian beliau masih menjalankan 2 rakaat. Tidak apa-apa. Witir ini diperbaiki pemahamannya, bukan penutup sholat, tapi pengganjil sholat. Karena witir boleh sudah sholat isya dan afdolnya menjelang adzan subuh. Jadi kalau isya sudah witir, udahlah saya nggak boleh tahajud. Siapa bilang? Nabi pernah lakukan itu. Dalam riwayat Imam Ahmad, beliau sudah witir, beliau sholat lagi sampai menjelang subuh. Ya, jadi dibetulkan pemahamannya kalau witir bukan penutup, tapi pengganti. Pengertian witir tahajud sama qiyamul lail apakah berbeda? Kalau qiyamul lail dengan tahajud sinonim. Kalau witir dia sholat yang khusus sebagai pengganti, nggak mesti dilakukan pada waktu tahajud. Tahajud sudah jam 12 malam ke atas, afdolnya dengan tidur. Kalau witir tidak. Anda habis sholat isya, ba'diyah, witir boleh. Itu pernah dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar yang di hadapan Rasul. Kata Rasul, Abu Bakar melakukan witirnya sudah isya, ini untuk kehati-hatian. Ya. Kalau Umar ini adalah dia melakukan ketika mau adzan subuh, nanti sudah tahajud. Maka Nabi katakan kalau ini adalah untuk yang dia yakin untuk bisa bangun tahajud. Batasan rakaatnya untuk witir sama tahajud? 11. Kalau tahajud tidak ada batasan, witir 11 paling banyak. Kalau tahajud paling sedikitnya 2 rakaat, banyaknya tidak terhingga. Kalau witir banyaknya 11, sedikitnya 1 rakaat. Kalau tahajud tidak boleh 1 rakaat, tapi witir boleh. Hadisnya riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud dan lain. Keterbatasan waktu dan tidak juga boleh. Ya. Memang lafaz hadisnya karena Nabi kita khafa subuh. Nabi kalau khawatir masuk subuh, beliau salat witirnya 1 rakaat. Dari sini memang sebagian orang menyampaikan bahwa kalau khawatir waktu subuh sudah masuk. Tapi kalau dia mau salat witirnya 1 rakaat saja tidak apa-apa. Jadi secara umumnya boleh dipakai. Kalau witir 5 misalnya, itu 5 boleh 1 rakaat. 2 1 langsung 5. Boleh 1 rakaat langsung, 1 salam, boleh 225, boleh 32, boleh 23. Inilah Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan, dan ini kajian terakhir dan sudah kurang lebih setahun ya, dengan segala kekurangan apa yang kami sampaikan. Saya mohon dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan iman Islam kita dan menjadikan kita jadi hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Baik dari Allah Ta'ala, kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.